kitab An-Nailul Hasis fi Hikayatil Hadis yang sudah kita baca kemarin, hadis 1 dan hadis 2. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah belajar, sudah menimba ilmu. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehat wal afiyah, iman, masih bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti syafaatnya di alam barzah maupun di mahsyar dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayuhat talabah wa talibat, khususnya santri Jamiyah Al-Suffah yang Abi sayangi dan Abi cintai. Kita masuk pada hadis yang ketiga dalam kitab ini. An Abdullah bin Amr bin As, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Dalam sahabat itu ada 3 abadilah, salah satu abadilah, ada 3 rawi hadis yang begitu banyak. Yang pertama Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin As. Nah, 3 ini riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, ia mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Rasulullah pernah mengatakan, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik akan dibaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baik, mengasihi dulu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah setelah memberitahukan kepada kita ar-rahimun yarhamuhumur rahman, Rasulullah memerintahkan kita irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perintah fil amr, irhamu, sayangilah, ya, sayangilah man fil ardi, siapa saja yang ada di muka bumi ini, baik itu manusia ataupun dia binatang. Sayangilah. Apa punya rasa kasih sayang dalam diri kita terhadap sesama kita, sesama manusia, dan terhadap makhluk Allah yang lainnya. Kalau kita ada dalam diri kita, dalam hati kita, rasa sifat kasih sayang dan kita menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia ataupun binatang yang ada di muka bumi ini, yarhamkum. Nah, jawab dari fil amr, yarhamkum, pasti. Nah, karena ini yang mengucapkan Rasulullah. Wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, tidak mengucap kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan kasih sayang kamu kepada sesama kamu atau kepada siapa yang ada di muka bumi ini, pasti makhluk yang ada di langit sana akan menyayangi kalian. Nah, tentu zat yang maha suci Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kita, pasti. Karena Allah mempunyai sifat Rahman Ar-Rahim yang selalu kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti Allah akan menyayangi kita. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi wa Abu Dawud. Juga diriwayatkan di
Al-Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Thalabah dan thalibat yang dirahmati sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada satu cerita. Ini dalam berkenaan dengan hadis yang kita bicarakan tadi, yang kita pelajari tadi. Hukiya min Abdi Ibrahim bin Adham. Dihikayatkan an Ibrahim bin Adham, dari Ibrahim bin Adham, annahu qala, bahwa Ibrahim bin Adham pernah berkata, beliau bercerita, balagani annahu kana rajulun fi Bani Israil. Kata Ibrahim bin Adham, sampai berita kepadaku ada seseorang dari Bani Israil, Yahudi, zabaha ijlan baina yaday ummihi, dia menyembelih menyembelih sapi di depan ibunya. Jadi menyembelih sapi di depan ibunya, sengaja memperlihatkan, mungkin memperlihatkan darah, mungkin memperlihatkan kalau melukai dan sebagainya, yang seorang wanita, seorang ibu melihat itu kurang bagus, tidak senang. Fa'aibasallahu ta'ala yadahu. Seketika kemudian Allah Subhanahu wa taala, setelah dia sengaja memperlihatkan ibunya dalam penyembelihan yang itu tidak disenangi oleh ibunya, fa'aibasallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lumpuhkan tangannya. Tangannya dilumpuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Fabainama huwa dzata yaumin, pada suatu saat sudah dia terima tangannya dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat huwa jalisun, dia duduk termenung. Fa idza bi farakhin saqata, ternyata tatkala dia duduk termenung, jatuhlah anak burung. Jatuh anak burung dari sarangnya, min waqrihi, dari sarangnya. Wa huwa yatabassasu ila abawaihi wa abawahu yatabassasani ilaihi. Dia melihat, mencari orang tuanya, melihat ke atas. Ayahnya, orang tua juga, ibunya mencari dia. Jatuh dari atas ke bawah. Kemudian ini yang seseorang yang dari Bani Israil yang tangannya dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadahu, diambil itu oleh dia dengan tangan kirinya, diambil, kemudian waraddahu ila waqrihi, kemudian ditaruh di sarangnya lagi. Kenapa dia lakukan itu? Rahmatan bihi, karena dia kesian dengan anak burung tadi. Dia punya rasa kasihan terhadap anak burung yang jatuh dari sarangnya, kemudian dia hatinya tergerak untuk mengambil, menolong, membantu, diambil, kemudian ditaruh di sarangnya lagi. Rahmatan, karena sayang. Sehingga apa yang terjadi? Farahimallahu birahmatihi, karena dia punya rasa kasih sayang terhadap binatang, maka Allah Subhanahu wa taala menyayangi dia. Faraddahu alaihi yadahu, kemudian dikembalikan lagi tangannya dengan sempurna. Ya. Karena kasih sayang, karena kepedulian dia terhadap burung, anak burung, binatang. Allah tidak melihat
Tidak melihat, Allah tidak melihat itu binatang dan sebagainya, tapi Allah melihat karena dia sayangnya, punya rasa kasih sayang kepada binatang, sehingga Allah sayangi dirinya, sayangi orang. Hai thalabah dan thalibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun demikian. Satu, kita harus sayang pada diri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Harus sayang pada diri kita. Wala tulqu bi'aidikum, jangan kamu jerumuskan dengan tangan-tangan kamu, dengan tangan-tangan kalian, ila tahluka, ke dalam kecelakaan, mencelakakan dirinya, menyilet-nyilet dirinya, mencelakakan dirinya. Ini jangan kamu ma'asim, aku berbuat baik. Satu contoh misalnya, sepeda motor gak peduli, kebut-kebut, gak peduli, gak sayang terhadap dirinya. Ini masuk kategori wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Dan segala apapun yang bentuknya mencelakakan diri kita, misalkan dengan jarum kita tusuk-tusuk dengan jarum itu mencelakakan diri kita, ini diharamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus punya rasa kasih sayang khususnya terhadap diri kita sendiri. Kalau terhadap diri kita nggak sayang, bagaimana kita sayang orang lain? Dimulai dari ibda bin nafsik, dari diri kita sayang diri kita, sayangi orang lain. Termasuk apa? Menyayangi diri kita, termasuk qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis. Ayo talabah, wabil khusus ini sekarang musim corona, musim virus. Ya, sayangi diri kita berusaha. Semua kita serahkan sama Allah, tapi tetap kita harus berusaha. Kita berusaha dulu, terus tawakal sama Allah. Jangan kita coba-coba akan ketawakalan, dan padahal hati kita, diri kita masih belum betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hadis yang ketiga, yang intinya kita harus memberikan punya rasa kasih sayang di dalam hati kita kepada diri kita, kepada orang lain, dan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ini kita break sebentar. Mudah-mudahan ini satu hadis sudah habis sampaikan. Insyaallah nanti kita teruskan hadis yang berikutnya.